Halo historian, ayo sini-sini. Coba lihat di belakang saya nih. Kalian pasti ingat dong? Ya, ini adalah kapal udara Zeppelin milik Jerman yang sempat menjadi teror di daratan Inggris pada tahun 1915 hingga tahun 1917. Tapi karena ada beberapa hal, penggunaan kapal udara ini dihentikan oleh Jerman. Namun, Inggris belum bisa untuk tenang karena Jerman masih mengancam. Mereka masih punya pesawat bomber yang siap membombardir kota-kota Inggris setiap saat. Oke lah, nggak usah panjang lebar ya. Bersama dengan Kaisar Wilhelm II. Yuk, mari kita bahas. Ini dia, pesawat bomber Jerman yang menjadi ancaman di langit Inggris pada era Perang Dunia Pertama. Namanya adalah Bomber Gotha. Oke. Saya cerita singkat dulu ya. Pada tanggal 19 Januari 1915, Jerman mulai melancarkan serangan Zeppelin ke daratan Inggris. Nah, sekitar 51 serangan dilancarkan. Sebanyak 557 orang tewas dan 1.358 lainnya mengalami luka. Tapi meski terlihat menyeramkan, Zeppelin ini kurang lincah. Sulit mengudara saat cuaca lagi buruk. Terus biaya produksinya itu tergolong cukup mahal dan rentan terbakar jika tertembak. Ditambah lagi dari 115 Zeppelin yang diproduksi oleh Jerman, 53 diantaranya hancur dan 24 mengalami kerusakan. Nah, karena beberapa faktor yang tadi udah saya sebutin, maka Luftstreitkräfte atau Angkatan Udara Jerman membutuhkan pesawat bomber strategis yang lebih lincah untuk bermanuver, lebih cepat, bisa terbang lebih tinggi, nggak ringkih, biaya produksi lebih murah, dan dapat diproduksi secara massal. Mengacu pada desain prototipe bomber Gotha versi sebelumnya, yaitu G1, G2, dan G3, pengembangan dilanjutkan ke desain G4 yang dirancang oleh Hans Burkhardt. Kemudian ada 3 pabrik yang diperintah untuk memproduksinya, yaitu Gotha Wagon Fabrik, Siemens Schuckert-Wehrka, dan Luftverkehrsgesellschaft. Cara bacanya bener nggak? Kalau salah, maklumin ya. Oke, lanjut. Setelah menjalani beberapa uji performa, kemudian bulan November 1916, Angkatan Udara Jerman menginginkan pesawat ini diproduksi sebanyak 35 unit. Namun, bulan Februari 1917, pesanan meningkat menjadi 50 unit dan terus bertambah hingga sebanyak 230 unit. Ini sebabnya bomber Gotha diproduksi di 3 pabrik yang berbeda. Kalau cuma ngandelin satu pabrik, keteteran dong. Kemudian pada bulan Maret 1917, Jerman membentuk skuadron serang spesial yang dinamai sebagai Englandgeschwader, yang nantinya menggunakan bomber Gotha G4 ini. Lalu, skuadron akan terbang dari Belgia, dipersiapkan untuk misi pemboman menuju ke kota London. Nah, sebelum kita lanjutkan, mari kita tengok yuk, seperti apa sih spesifikasi dari pesawat ini. Gotha G4 memiliki berat bersih 2.413 kg dan berat kotor sekitar 3.648 kg. Seluruh badan pesawat menggunakan bahan plywood atau apa itu ya? Triplex ya? Oh iya bener, triplex. Lalu panjang 12,2 meter, tingginya 3,9 meter, dan lebar 23,7 meter. Senjata pertahanan yang terpasang di pesawat ini adalah senapan mesin ringan Parabellum MG14 kaliber 7,92 mm. Satu terpasang di hidung depan dan satu lagi berada di belakang. Gotha G4 sanggup membawa bom hingga total seberat 500 kg. Selain dibawa di dalam badan pesawat, bom juga bisa dipasang di bawah badan pesawat, seperti ini. Kemudian, mesin yang digunakan adalah 2 mesin Daimler Mercedes D4A 6 silinder yang masing-masing berkekuatan 260 tenaga kuda. Bomber Gotha membutuhkan 3 orang awak,
Satu sebagai penembak di depan, satu pilot, dan satu lagi adalah penembak yang berada di belakang. Terus soal kecepatan. Bomber Gotha sanggup mencapai kecepatan 135 km per jam. Bisa terbang selama 6 jam, mampu menempuh jarak sejauh 810 km, dan mampu mencapai ketinggian 16.400 kaki. Soal kapan pertama kalinya bomber Gotha ini beroperasi, yaitu pada tanggal 25 Mei 1917. Di mana kala itu skuadron England Gesvade yang berjumlah 23 pesawat Gotha G4 melancarkan serangan bom ke London. Operasi ini dinamai sebagai Operasi Turkenkreuz. Ya, walaupun dua diantaranya terpaksa kembali ke markas ya karena mengalami masalah mesin, tapi yang lainnya itu tetap jalan. Nah, karena cuaca di Inggris kala itu sangat berawan, maka target yang semula menuju ke kota London harus dialihkan ke kota yang berada di pantai selatan, yaitu Folkestone. Serangan ini menewaskan setidaknya 95 orang dan melukai sekitar 195 orang. Inggris nggak diem aja dong. Sebanyak 9 pesawat tempur Sopwith Pup milik Royal Navy Air Service diperintahkan untuk segera mencegat. Satu pesawat bomber Gotha berhasil mereka jatuhkan. Lalu tanggal 13 Juni 1917, Jerman kembali melancarkan serangan Blitz ke kota London dengan mengerahkan sebanyak 14 bomber Gotha. 118 bom berhulu ledak tinggi dijatuhkan ke jantung ibu kota Inggris tersebut. Nah, saat Jerman melakukan pemboman ini, ada cerita nih, di mana salah satu bom yang dijatuhkan oleh Gotha mengenai sekolah di North Street School yang berada di Poplar, menewaskan sebanyak 18 anak kecil yang berusia 4 hingga 6 tahun. Dan 37 lainnya mengalami luka parah. Ini beritanya waktu itu heboh banget tuh di Inggris. Kejam ya. Tapi ya mau gimana, namanya juga perang. Pihak manapun, blok apapun, mau itu dibilang yang ini baik, yang itu jahat, tetap aja rakyat sipil jadi korban. Serangan Blitz yang dilancarkan Jerman ke kota London itu menyebabkan banyak sekali kerusakan. Menewaskan total 162 orang dan 426 orang lainnya mengalami luka. Nah, dari 14 bomber Gotha yang dikerahkan Jerman, semuanya berhasil kembali pulang dengan selamat. Itu siang hari loh ya. Wih, mantep juga bos. Misi berhasil dong. Dari kegagalan mencegat serangan Blitz ini, Inggris meningkatkan pertahanan anti pesawat mereka di semua lini. Hal ini memaksa Jerman untuk merubah strategi serangan dari siang menjadi serangan malam hari. Dari perubahan strategi inilah, Jerman merancang Gotha versi yang baru, yang dirancang khusus untuk serangan malam hari, yaitu Gotha G5. Meski nggak mengalami banyak perubahan performa dari G4, tapi G5 ini sedikit lebih besar dan bisa menampung bom hingga 680 kg, serta memiliki pertahanan tambahan di badan bawah belakang. Serangan bomber Gotha ini terus dilancarkan Jerman hingga berakhirnya Perang Dunia Pertama. Total sebanyak 230 Gotha G4 dan 205 Gotha G5 diproduksi oleh Jerman selama terjadinya Perang Dunia Pertama. Saat ini udah nggak ada lagi bomber Gotha yang tersisa untuk dimuseumkan. Semuanya dihancurkan sesuai dengan ketentuan Perjanjian Versailles. Sabar Pak, sabar. Masih ada ronde kedua kok. Tapi yang mimpin bukan Bapak ya. Yang ini nih. Yeah, boy. Oh ya, kalau ada yang bilang, Min, ini ada satu kok di museumin. Ini ada fotonya nih. Itu bukan Gotha yang asli ya. Cuma replika yang berada di Museum Sejarah Manston, Inggris. Ini replika juga pernah dipakai untuk kebutuhan syuting film Flyboys pada tahun 2006. Udah jelas lah ya, bukan Gotha yang asli, hanya replika. Oke, jadi begitulah sedikit sejarah bagaimana Jerman pada era Perang Dunia Pertama berusaha mengembangkan pesawat bomber strategis untuk membombardir kota London. Meski bukan bomber yang bagus ya,
bukan bomber terbaik Jerman, namun bomber ini menjadi salah satu ciri khas The Blitz dan bomber yang menjadi simbol teror di langit Inggris selain Zeppelin. Sebenarnya Jerman masih memiliki pesawat bomber yang lain, bomber yang lebih besar, atau bisa jadi bomber terbesar di era Perang Dunia Pertama, dijuluki sebagai Giants of the Sky. Susah kalau mau didramatisir. Tapi itu topik buat lain waktu aja ya. Sekarang saya undur diri. Terima kasih banyak udah nonton video ini. Oh ya, makasih juga ya Pak Wilhelm udah nemenin saya. Kalau ada yang salah atau ada yang kurang, silahkan perbaikin aja di kolom komentar, oke? Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye semua.